Tentang silsilah nasab Nabi Isa saja sungguh banyak jauh berbeda. Antara Injil Yohanes dengan antara Injil Lukas dengan Injil Matius. Nah ini. Kalau versi Injil Mata, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak, 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam. Yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa. Bosnya Isa bukan anak seorang bapak pun. Tapi dia langsung diciptakan Allah tambah bapak. Sementara dalam Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 bapak. Jadi Isa bin Yusuf 1, bin Yakub, bin Matan, bin Alia Arzur, dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42, beda 10 bapak, beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, paham? Ini kakek 10 datang dari mana? Tiba-tiba muncul 10 di situ. Ini sangat kontradiktif. Nanti di antara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh, ini kakeknya bisa beda. Bapaknya sama-sama Yusuf, kakeknya beda. Apakah ini dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ini kontradiktif, nggak mungkin digabungkan. Pasti satu benar, pasti satu salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah? Apakah ada barometernya? Saudara-saudara, apa yang baru saja kita dengar itu adalah ceramah atau khotbah dari seorang ustadz bernama Ustadz Firanda Andirja. Saya tidak tahu banyak tentang ustadz ini ya. Apakah dia memang asli Islam atau dia mualaf, saya tidak tahu. Tapi pokoknya di dalam ceramah atau khotbah dia yang tadi itu dia menyerang Injil, Alkitab Kristen dengan mempersoalkan silsilah Yesus Kristus. Yang dia lihat di dalam Matius dan Lukas itu tidak sama. Lalu akhirnya dia menyerangnya dan karenanya menganggapnya sebagai bukan dari Allah atau bukan dari Tuhan Injilnya karena ada kesalahan seperti itu. Nah, pertama-tama yang ingin saya katakan adalah ketika dia mengatakan bahwa jika dihitung dari Yusuf sampai Daud, maka Injil Matius itu ada 32 bapak dan Injil Lukas itu ada 42 bapak. Kalau versi Injil Mata, nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42, beda 10 bapak. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah yang Lukas. Itu memang ada 42 dari Yusuf sampai ke Daud. Tapi yang dia bilang di Matius itu ada 32 itu salah, bukan 32. Kalau dihitung dengan benar maka itu hanya 27 saja. Ya. Nah, ini hanya sedikit koreksi saja, itu bukan hal yang terlalu penting. Tapi satu hal yang saya mau komentari lagi adalah dia melihat perbedaan itu setelah melihat bahwa ada perbedaan jumlah keturunan, ya kalau dihitung dari bawah dari Yusuf sampai Daud, karena di Matius itu hanya 32 menurut dia, harusnya 27, dan di Lukas ada 42, lalu dia menganggap bahwa ini adalah satu hal yang kontradiksi. Ini kata-kata dia tadi. Ini sangat kontradiktif. Ini kontradiktif, nggak mungkin digabungkan. Pasti satu benar, pasti satu salah. Nah, saya kira dia tidak paham perbedaan antara berbeda dan berkontradiksi. Karena berbeda belum tentu berkontradiksi. Kalau kontradiksi itu memang secara logis tidak mungkin dua-dua sama-sama benar. Salah satu benar, satunya salah, atau bahkan dua-duanya salah. Tapi kalau berbeda, itu bisa jadi dua-dua benar. Catatannya berbeda, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya sudut pandang atau perhitungan-perhitungan lain yang membuat catatannya berbeda. Tapi tidak salah dua-duanya. Itu berbeda. Dan menurut saya, silsilah yang dicatat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu berbeda, bukan berkontradiksi. Jadi saya kira orang ini tidak bisa membedakan antara
kontradiksi dan berbeda. Ya. Lalu, kalau memang beda jumlahnya, dihitung dari Yusuf sampai Daud, yang Matiusnya 27, yang Lukasnya 42, itu berbeda jumlahnya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di sini karena silsilah yang ditulis oleh Matius, Matius tidak sedang menulis urut-urutan kronologis dari setiap generasi, tidak. Ya. Lalu, mengapa juga harus urut-urutannya? Kalau Matius mau memilih untuk melewati atau meloncat beberapa generasi dalam catatan silsilah dia, kenapa tidak? Dan itu menjadi penyebab mengapa sampai jumlah keturunannya itu berbeda. Yang di Matius lebih sedikit, yaitu 27, dan di Lukas lebih banyak, yaitu 42. Nah, sebenarnya kalau kita melihat memang Matius dalam kenyataannya memang meloncat. Saya akan berikan atau menunjukkan bukti bahwa itu memang loncatan. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa memang itu bukan hanya maunya Matius seperti itu yang menjadi aneh. Tidak, karena itu juga adalah kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mencatat silsilah, kadang-kadang mereka memang memilih karena pertimbangan tertentu meloncati beberapa generasi. Kalau saudara misalnya melihat catatan Alkitab pada waktu mencatat silsilah atau keturunan Harun. Kalau saudara membaca misalnya di Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima, itu turunan Harun tuh ini. Tapi kalau dibandingkan dengan catatan 1 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai 14, terlihat bahwa lebih banyak. Itu berarti bahwa Esra pasal 7 itu membuang beberapa generasi dalam catatan silsilah yang diberikan. Jadi itu memang kebiasaan. Karena itu tidak aneh juga lah. Kalau Matius di dalam catatan silsilah Yesus yang dia tulis itu, dia meloncati beberapa generasi. Ya, atau beberapa orang. Sehingga karenanya jumlahnya memang menjadi tidak sama dengan yang versi Lukas. Nah, saya akan menunjukkan contoh di mana memang Matius meloncati itu. Kita misalnya lihat ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, dalam Matius pasal 1 ayat 8 ini, perhatikan yang saya beri warna merah dan garis bawah saja. Yoram memperanakan Usia. Yoram memperanakan Usia. Nah, sekarang tinggalkan dulu Matius 1 ayat 8, kita melihat catatan perjanjian lama. Catatan perjanjian lama 1 Raja-Raja 8 ayat 24-25. Kemudian Yoram mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahasia anak Yoram menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahasia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Yoram ini mempunyai anak namanya Ahasia. Nah, terus kita maju ke 2 Raja-Raja 11 ayat 2. Tetapi Yoseba, anak perempuan dari Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia. Yoas bin Ahasia. Kalau begitu, Ahasia punya anak namanya Yoas. Terus 2 Raja-Raja 14 ayat 1. 2 Raja-Raja 14 ayat 1. Amasia anak Yoas. Berarti Yoas punya anak namanya Amasia. Lalu 2 Raja-Raja 15 ayat 1. Asaria anak Amasia. Berarti Amasia punya anak namanya Asaria. Asaria itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani adalah Usia. Ya. Nah, dari ayat-ayat itu, maka kalau kita susun dia, maka Yoram itu punya anak Ahasia, Ahasia punya anak Yoas, Yoas punya anak Amasia, lalu Amasia punya anak Asaria, atau yang dalam bahasa Yunani-nya adalah Usia. Nah, sekarang kita kembali melihat catatan Matius tadi ya, Matius 1 ayat 8. Matius 1 ayat 8 mengatakan bahwa Yoram memperanakan Usia. Nah, saudara lihat, kalau Yoram memperanakan Usia ini,
Artinya adalah Matius hanya mengambil Yoram dan langsung ke Asaria atau Usia. Dan itu berarti bahwa Matius membuang 3 nama yang ada sebenarnya, ya, yaitu Ahasia, Yoas, dan Amasya. Ini tidak dipakai oleh Matius. Matius langsung dari Yoram loncat ke Asaria yang dalam bahasa Yunani Usia, sehingga dikatakan Yoram memperanakan Usia. Itu contohnya. Sekarang saya berikan contoh lain. Matius 1 ayat 11. Matius 1 ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya. Ini menurut catatan Matius. Yosia memperanakan Yekonya. Nah, sekarang kita lihat perjanjian lama ya. 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Firaun Neko mengangkat Elyakim anak Yosia. Berarti Yosia punya anak namanya Elyakim. Menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Jadi berarti Elyakim ini sama dengan Yoyakim. Anak dari Yosia. Yosia punya anak namanya Elyakim alias Yoyakim. Terus 2 Raja-Raja 24 ayat 6. Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Berarti Yoyakim mempunyai anak Yoyakin. Jadi kalau disusut ya ini dia. Yosia punya anak Elyakim lalu atau Yoyakim lalu punya anak Yoyakin. Yoyakin ini bahasa Ibraninya, Yunaninya itu Yekonya. Karena itu catatan Matius 1 ayat 11, Yosia memperanakan Yekonya. Kalau Yosia memperanakan Yekonya itu berarti bahwa Matius cuma mengambil nomor 1 dan nomor 3 ini. Yosia langsung loncat ke Yoyakin atau Yekonya. Berarti Matius membuang Elyakim atau Yoyakim ini. Ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa memang Matius melakukan itu. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa sampai Matius mau lakukan itu? Kenapa loncat-loncat? Kenapa tidak ikut urut-urutannya saja? Ya karena Matius ada kepentingan. Kepentingannya apa? Nah ini, di Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Jadi demi mencapai triple 14, Matius meloncat atau membuang sejumlah nama dalam silsilah secara kronologis untuk mendapatkan triple 14. Nah, memangnya kenapa harus triple 14? Nah, saya tidak perlu jelaskan di sini. Saya sudah pernah jelaskan di dalam salah satu video YouTube saya. Saudara bisa melihat di sana ya. Ini dengan judul Mengapa Matius membagi silsilah Yesus dalam 3 bagian dengan masing-masing 14 keturunan. Nah, jadi kalau kita melihat sampai di situ, maka memang pantas saja, wajar saja kalau memang jumlah Matius itu, kalau dihitung dari Yusuf sampai ke Daud memang berkurang. Hanya 27. Kalau Lukas itu memang lebih banyak, 42. Karena apa? Ya karena memang Matius sengaja. Jadi anehnya di mana? Nggak ada yang aneh. Ya, hanya orangnya saja yang ya pengetahuannya tentang kitab suci Kristen itu sangat dangkal. Tapi ya mau mencoba masuk untuk membicarakan kitab suci Kristen yang sebetulnya tidak dia pahami. Selain itu juga, mengapa perbedaan itu karena apa? Karena 2 silsilah ini ya, 2 silsilah Matius dan Lukas itu memang banyak perbedaan. Sebenarnya tidak aneh, karena apa? Karena Matius itu mencatat silsilah Yesus dari jalurnya Yusuf. Sedangkan Lukas itu mencatat silsilah Yesus dari jalurnya Maria. Dari situ saja kalau kita memang ngerti itu, kalau satu ambil dari jalur Yusuf, satu ambil dari jalur Maria, satu ambil jalur Papa, satu ambil jalur Mama, ya jelas tidak harus jumlahnya sama kan, dan tidak harus orangnya sama. Ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan bahwa memang atau menunjukkan bahwa memang Matius itu mencatat silsilah Yesus dari jalur Yusuf. Sedangkan
Maria, jalur Maria itu dicatat atau itulah yang didaftarkan oleh Lukas. Nah, kalau kita mempelajari ciri khas dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita akan melihat tekanan yang berbeda. Matius itu menekankan Yesus itu sebagai raja. Kalau Markus menekankan Yesus sebagai hamba. Kalau Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Dan Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah. Nah, itu memang ada pembuktian tersendiri. Tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa Matius itu memang mau menekankan Yesus sebagai raja. Ini dibuktikan dengan dia mencatat hal-hal yang menunjukkan Yesus raja di dalam Injilnya. Misalnya di dalam Matius 1, ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa dia kaitkan dengan anak Daud duluan? Karena Yesus itu adalah keturunan Daud yang adalah keturunan raja. Raja yang besar, yaitu Daud. Lalu kita juga melihat bahwa Matius ternyata mencatat peristiwa yang tidak dicatat oleh Injil yang lain, yaitu kedatangan orang-orang Majus, di mana kedatangan orang-orang Majus itu untuk mencari raja yang baru lahir, ya. Matius 2 ayat 1 sampai 2, ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jelas Matius menekankan Yesus sebagai raja. Juga di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini jelas bicara tentang seorang raja. Lalu juga nanti dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Punya kuasa di surga dan di bumi. Ini jelas adalah raja. Nah, karena itu maka kalau Matius menekankan Yesus sebagai raja, saudara, adalah aneh bahwa seorang raja dibikin silsilahnya dari jalur ibunya. Tidak. Karena itulah maka silsilahnya Matius menekankan Yesus raja, dia membuat silsilahnya dari jalur Yusuf. Selain itu kita bisa lihat bahwa memang Matius itu memberikan perhatian yang besar kepada Yusuf. Kita bisa lihat ada kisah-kisah di mana Yusuf berkali-kali mendapatkan mimpi di dalam cerita-cerita Natal itu. Dan jelas bahwa Matius memang menaruh perhatian yang lebih kepada Yusuf. Karena itulah maka dia membuat silsilah Yesus dari jalur Yusuf. Nah, itu berbeda dengan Injil Lukas. Injil Lukas ini, tadi saya sudah singgung, kalau Matius menekankan Yesus sebagai raja, maka Lukas itu menekankan Yesus itu sebagai manusia. Dan hal-hal yang menunjukkan bahwa memang Injil Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia adalah bahwa di dalam Injil Lukas itu silsilah Yesus itu ditarik, itu bukan hanya sampai pada Abraham seperti yang di dalam Injil Matius, tapi bahkan sampai kepada Adam. Kalau kita lihat ini, silsilah Lukas ini ya, yang paling tinggi itu adalah Adam, manusia. Setelah itu baru Allah. Maka di sini kita bisa lihat, kalau memang dia hanya mau menunjukkan Yesus raja, tidak harus sampai ke Adam. Kalau Matius, itu sampai ke Abraham saja. Karena dia urusan dengan orang Yahudi. Tapi kalau Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia, kalau memang manusia, hubungannya dengan manusia pertama Adam seperti apa? Jalurnya bagaimana? Makanya dikasih jalur sampai kepada Adam. Lalu kita bisa lihat juga bahwa Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang menceritakan masa kecil Yesus. Masa kecil Yesus juga dengan masa pertumbuhan dia sebagai seorang manusia. Kalau kita lihat Lukas 2 ayat 40-52. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, kasih karunia Allah ada padanya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jelas itu menunjukkan tekanan Lukas tentang kemanusiaan Yesus. Dan juga Yesus umur 12 tahun di bait Allah. Itu hanya ditekankan oleh Injil Lukas saja. Nah, karena itu maka kita bisa lihat kalau dia menekankan Yesus sebagai manusia, Yesus itu sebagai manusia, dia tuh anak siapa? Kalau sebagai manusia, dia datang bukan dari Yusuf, karena Yusuf bukan ayah jasmani dari Yesus. Maka tidak ada jalur dari sana. Kalau tekanannya itu adalah manusia, maka dia harus adalah keturunan dari Maria.
Jalurnya begitu. Karena itulah maka silsilah yang dibikin oleh Lukas itu dari jalur Maria. Nah, jadi kalau satunya dari jalur Yusuf, satu jalur Maria, kalau beda wajar. Jumlah turunannya itu beda juga wajar. Tetapi ada sedikit masalah. Masalahnya, kalau dikatakan bahwa silsilahnya yang ditulis oleh Lukas itu dari jalur Maria, problemnya adalah kok bisa muncul nama Yusuf di sana, ya. Lukas 3:23 ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Loh, katanya jalur Maria, kenapa Yusuf bisa masuk di situ? Nah, sebenarnya jawabannya mudah saja. Karena memang harusnya Yusuf tidak masuk di situ. Tapi ingat bahwa adalah kebiasaan orang Yahudi untuk tidak mencatat nama perempuan di dalam silsilah-silsilah resmi. Ya, perempuan, apalagi di dalam budaya patrilineal seperti itu, perempuan itu sedikit digeser dan karenanya tidak bisa nama perempuan itu masuk di dalam silsilah-silsilah resmi. Nanti memang ada reformasi yang dibuat oleh Matius dengan mencantumkan 3 perempuan sekaligus dalam silsilah yang dia berikan. Tapi di Lukas itu mengikuti kebiasaan orang Yahudi sehingga tidak bisa nama Maria masuk. Karena itu maka dia mengganti nama Maria itu dengan Yusuf. Sehingga Yusuf di sini sebenarnya bukan anaknya Eli. Tapi anak mantunya Eli. Menantunya Eli. Ya, Eli itu mestinya adalah papanya atau ayahnya Maria. Tapi di sini nama Maria itu diganti dengan Yusuf. Sehingga Yusuf itu sebenarnya adalah anak menantu dari Eli ini. Nah, kalau dibilang, kalau memang menantu kenapa disebut sebagai anaknya Eli? Kita juga harus mengerti dalam kebiasaan orang Yahudi bahwa menantu itu pun juga bisa disebut sebagai anak. Itu kita bisa lihat di dalam Rut, ya, kitab Rut. Ini jelas Naomi punya anak Mahlon dan Kilion dan punya istrinya, Mahlon Kilion punya istri Rut dan Orpa. Ya. Nah, perhatikan ini Rut 1 ayat 11-13. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku." Nah, dia menyebut menantunya sebagai anak-anakku. "Mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Ayat 12. "Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Dan seterusnya. Lalu juga di ayat yang ke-13. "Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kira demikian anak-anakku." Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa Orpa dan Rut itu sebenarnya adalah menantu Naomi. Tapi Naomi menyapa mereka sebagai anak-anakku. Kalau begitu, memang menantu bisa dianggap sebagai anak. Karena itu apa anehnya kalau Yusuf itu yang mestinya adalah menantunya Eli, itu disebut sebagai anak Eli. Jadi dari situ clear bahwa silsilahnya Matius dari jalur Yusuf dan silsilahnya Lukas dari jalur Maria. Nama Yusuf muncul di sana hanya karena tradisi perempuan tidak masuk ke dalam silsilah resmi. Jadi apa masalah? Ya, apa problemnya? Kalau dikatakan bahwa ini kontradiksi, lah, ini kan hanya perbedaan yang kalau seperti saya jelaskan tadi, kalau perbedaan itu mungkin ditulis dalam sudut pandang tertentu atau pertimbangan tertentu, maka itu menjadi bisa diharmoniskan sehingga tidak harus kontradiksi di sana. Ya, itu kira-kira penjelasan saya. Sehingga kalau dia mempersoalkan, nanti di antara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh, ini kakeknya bisa beda. Ya satu dari jalur ini, satu dari jalur itu, ya pantas beda lah. Apakah kakek dari papanya dia dan kakek dari mamanya dia namanya sama? Kan tidak. Nah, jadi inilah orang-orang yang suka sekali mencari kesalahan-kesalahan kitab suci. Tapi mereka sebenarnya tidak cukup paham. Nah, maka kiranya kita orang Kristen juga jangan terlalu terpengaruh dengan manusia-manusia jenis ini yang tidak urus Alkitab atau Quran mereka, tapi lebih sibuk dengan Alkitab kita. Tapi
makin sibuk mereka di Alkitab kita mau mencari kesalahannya, justru makin menunjukkan sampai di mana tingkat pengetahuan dan pengertian mereka terhadap Alkitab kita. Ya, semoga apa yang saya jelaskan ini boleh berguna bagi saudara. Tuhan memberkati.